Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada sore yang berkah ini. Dan juga Allah telah menurunkan nikmatnya, yaitu kitab suci Al-Quran, kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekuat-kuat ikatan adalah kalimat ketakwaan. Sebaik-baik milah adalah milahnya Ibrahim. Sebaik-baik ajaran adalah ajarannya Muhammad SAW. Ucapan yang paling mulia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang paling indah adalah Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik urusan adalah urusan yang diniatkan dengan tekad yang bulat. Seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan. Petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya para nabi. Kematian yang paling mulia adalah kematiannya para syuhada. Dan kebutaan yang paling gelap adalah kesesatan setelah mengetahui sebuah petunjuk. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan yakninya kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, yakninya la ilaha illallah, dan dia juga telah membawa kita dari zaman kejahiliaan dan membawa kita ke zaman yang penuh dengan kebenaran. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia terkenal sebagai seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah. Ibunya ini merupakan seorang wanita bangsawan keturunan Quraisy. Ia juga termasuk seorang wanita yang cerdik dan berpandangan luas. Dan juga ibunya ini sangat setia dengan agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Saat merupakan sahabat Rasulullah SAW, dia juga termasuk sebagai golongan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu as-sabiqun al-awwalun. Dia juga dikenal sebagai seorang sahabat yang pemberani dan memiliki iman yang kuat. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Sa'ad bin Abi Waqqas di tempat kerjanya dengan membawa berita tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai saudaraku, siapa saja yang telah memeluk agama Islam?" Lalu Abu Bakar menjawab, yaitu diriku, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Mendengar seruan ini, Sa'ad pun pergi untuk menemui Rasulullah SAW. Dan setelah Sa'ad menemui Rasulullah, ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat, dan ia pun resmi masuk ke dalam agama Islam saat dia berusia 17 tahun. Setelah dia masuk Islam, keislamannya ini pun terdengarlah oleh ibunya, dan ibunya ini pun sangat marah dan berusaha untuk mengancam Sa'ad. "Wahai anakku, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu ini hanya untuk mengikuti ajaran baru itu? Wahai anakku, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan ajaran agama barumu itu." Lalu Sa'ad pun menjawab perkataan ibunya tadi, "Wahai ibuku, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan ajaran
agama baruku ini. Lalu sang ibu pun terus melakukan ancamannya tadi. Ia mengira, ia sangat mengerti bahwa saat ini sangat menyayangi dirinya, dan juga ibunya ini mengira bahwa saat ini hatinya akan luluh kepada dirinya jika dia itu dalam keadaan lemah, sakit, dan tak berdaya selama beberapa hari. Tetapi Sa'ad pun tetap berpegang teguh kepada keyakinannya. Ia pun mendekati dan mencium kening ibunya. Dan dia berkata, "Wahai ibuku, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan nyawa itu hilang satu persatu atau keluar dari dirimu satu persatu, maka aku sungguh tidak akan pernah meninggalkan agama baruku ini." Lalu sang ibu pun akhirnya setelah mendengar perkataan dari Sa'ad tadi, akhirnya dia pun mengerti bahwa saat ini telah menerima penolakannya Sa'ad tadi. Lalu dia merelakan Sa'ad untuk pergi berhijrah ke Madinah. Lalu Sa'ad pun pergi, dan ibunya pun merasa sangat penuh kesedihan dan kebencian terhadap Sa'ad. Sa'ad pun selama keislamannya memiliki peran yang sangat besar, yaitu dia menjadi seorang pemanah yang sangat handal, dan dia pun berdakwah ke banyak tempat, dan juga adapun doa-doa yang dipanjatkannya dapat mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tadi ialah, mungkin yang pertama, kita harus berbakti kepada orang tua kita selama hal itu tidak menyelisihi atau menentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berusaha, harus apabila kita terdapat perselisihan di antara orang tua kita, maka seharusnya kita bertutur kata yang baik kepada keduanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.